Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiana Nurrahmasari dari Program Studi Manajemen Dakwah kelas MD 4B yang akan menjelaskan tentang manajemen operasional yang berjudul Eksplorasi dan Analisis Strategi Manajemen Operasional pada Organisasi Dakwah Masjid Al-Fatah Tulungagung. Yang pertama, mengenai konsep manajemen operasional. Apa sih manajemen operasional itu? Manajemen operasional adalah suatu pendekatan sistematis yang mengintegrasikan perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian sumber daya untuk mentransformasikan sebuah input menjadi output yang bernilai tambah secara efektif dan efisien. Berdasarkan kontekstualisasi dakwah, merupakan penerapan standarisasi tata kelola kelembagaan, sinkronasi agenda syiar secara terstruktur, serta peningkatan mutu layanan sebagai bentuk profesionalisme suatu organisasi dakwah Islam. Ada juga berdasarkan paradigma dasar. Di sini, konsep manajemen operasional merupakan pendekatan secara sistematis dalam suatu integrasi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mengendalikan transformasi input menjadi output yang memberikan nilai tambah optimal bagi suatu lembaga dakwah. Yang terakhir, berdasarkan orientasi strategis. Merupakan eliminasi dari deviasi operasional, optimasi efisiensi pengelolaan sumber daya, dan eksalasi legitimasi publikasi melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas syiar. Nah, maksudnya itu apa? Kita harus memahami dulu apa sih manajemen operasional itu. Secara sederhana dari ketiga poin yang sudah saya jelaskan tadi, manajemen operasional adalah cara sebuah organisasi untuk mengatur semua sumber daya yang dimiliki agar suatu tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Slide selanjutnya yaitu profil dari Masjid Al-Fatah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan identitas dan juga visi strategisnya. Masjid ini berada di Jalan Lejen Suprapto, Tulungagung, Jawa Timur, yang memiliki satu visi strategis, yaitu menjadi epicentrum atau pusat dari peradaban Islam, pusat integrasi dakwah, dan juga menjadi pemberdaya umat yang mandiri dan juga berkelanjutan di wilayah Tulungagung. Sedangkan, fasilitas unggulannya dari Masjid Al-Fatah ini, masjid ini memiliki ruang ibadah yang ber-AC dan juga aksesibilitas yang ramah disabilitas karena masjid ini memiliki lift yang menghubungkan antara lantai dasar yang berasal dari parkiran menuju ruangan masjid untuk beribadah. Lalu, masjid ini juga memiliki aula pertemuan yang multifungsi untuk kegiatan komunitas dakwah. Selanjutnya, masjid ini juga memiliki digital library sebagai pusat literasi Islam. Yang terakhir, masjid ini juga memiliki keamanan CCTV 24 jam untuk kenyamanan jamaah yang hadir di dalam masjid tersebut. Masjid Al-Fatah menggunakan salah satu standar SOP atau standar operasional prosedur. Di sini fungsinya adalah sebagai suatu pedoman kerja sehingga kebersihan, keamanan, dan juga jadwal kegiatan dapat berjalan secara teratur. Di sini layanan masjidnya juga memiliki dua karakteristik jasanya. Misalnya, ketika jamaah mengikuti kajian atau sholat berjamaah, manfaat yang mereka rasakan itu adalah ketenangan hati dan juga kenyamanan. Nah, dari kedua itu tidak bisa dirasakan secara fisik, akan tetapi melalui hati para jamaah yang melakukan ibadah di dalam masjid itu. Selain itu, pelayanan masjid juga tidak bisa disimpan untuk nanti. Misalnya, ketika sholat Jumat, hanya bisa dinikmati ketika sholat Jumat itu saja. Apabila terlambat, maka kesempatan yang digunakan atau kesempatan untuk mengikuti sholat Jumat di Masjid Al-Fatah itu sudah terlewat, sehingga tidak bisa ditunda ataupun dinanti-nantikan. Lanjut, ada ruang lingkup dan juga SDM. Ruang lingkup operasionalnya, cakupan operasionalnya masjid meliputi facility layout yang terstruktur untuk kenyamanan jamaah, lalu ada program preventive maintenance sarana-prasarana secara berkala, serta manajemen logistik yang intensif pada momentum suatu ibadah besar. Ada juga suatu pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah secara kolegial antara pihak yayasan dan juga para fungsionaris takmir secara demokratis. Sedangkan manajemen SDM-nya, Masjid Al-Fatah menggunakan pembagian divisi sumber daya manusia yang dirancang secara fungsional. Misalnya, seperti marbot yang bertanggung jawab atas operasional fisik dan juga kebersihan fasilitas-fasilitas masjid, seperti kebersihan jendela, kebersihan lantai, mukena, sajadah, dan sebagainya. Lalu ada bendahara yang mengelola keuangan dan juga laporan dana. Yang terakhir adalah sesi dakwah. Nah, di sini mereka mengatur jadwal khotib dan juga imam secara sistematis, jadi sinergi antara para divisi bisa menjamin keberlangsungan layanan dakwah yang optimal ke depannya. Identifikasi masalah operasional. Contohnya merupakan anomali lahan parkir Jumat. Di sini mengalami keterbatasan area parkir yang menyebabkan kendaraan jamaah yang hadir di Masjid Al-Fatah ketika sholat Jumat itu meluber ke jalan utama sekitar masjid. Nah, kondisi ini secara langsung bisa memicu kemacetan lalu lintas pada setiap pelaksanaan sholat Jumat yang ujungnya akan mengganggu kelancaran ibadah dan juga aktivitas warga sekitar yang ingin melalui jalan tersebut. Lalu ada kelemahan finansial dan juga implikasi. Masjid Al-Fatah masih menggunakan penghimpunan dana yang didominasi melalui kotak amal yang fisik secara konvensional, yang mengakibatkan inefisiensi waktu dalam proses rekap secara manual
dan juga meningkatkan resiko keamanan uang tunai, serta membatasi potensi donasi dari jamaah yang terbiasa bertransaksi secara digital atau cashless. Lalu ada solusi dan juga rekomendasi perbaikan. Di sini strategi perbaikan operasionalnya dirancang untuk mengatasi dua masalah utama, yaitu keterbatasan lahan parkir ketika hari Jumat atau ketika sholat Jumat, dan juga kelemahan sistem keuangan yang konvensional demi meningkatkan efisiensi dan juga profesionalitas layanan dakwah. Solusi yang pertama yaitu rekayasa kapasitas parkir. Contohnya seperti penerapan zonasi parkir yang paralel satu arah untuk memaksimalkan kapasitas area yang tersedia. Kemitraan lahan sekunder di sekitar lokasi masjid diaktifkan ketika momentum ibadah besar seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan sebagainya, sehingga kemacetan di jalan utama itu dapat diminimalisir secara signifikan. Lalu yang kedua ada digitalisasi keuangan. Di sini menggunakan integrasi QRIS di titik-titik strategis masjid dan juga platform donasi digital yang menggantikan sistem kotak amal fisik secara konvensional. Kenapa menggunakan solusi ini? Karena solusi ini menghadirkan transparansi secara real time dan juga meminimalkan human error dalam rekap manual, serta bisa mengakomodasi donasi secara cashless bagi jamaah yang lebih melakukan transaksi secara online. Sebagai penutup, di sini dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional merupakan kunci dari keberhasilan suatu organisasi dakwah. Melalui pengelolaan yang baik, pembagian tugas yang jelas, pelayanan yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi seperti QRIS, Masjid Al-Fatah bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah sekaligus mendukung dakwah yang lebih profesional dan juga berkelanjutan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.